Bayangkan seorang wanita yang baru pulang membawa kabar bahagia, tapi justru disambut dengan kata-kata yang menghancurkan hidupnya. Aira berdiri di depan pintu rumah mertuanya, menggenggam tes pack positif di tangan, bukti bahwa ia sedang mengandung. Namun sebelum sempat bicara, ibunya Wira mendorongnya keluar dan berteriak lantang, "Kamu gak pantas jadi menantu kami. Pergi sebelum aku benar-benar menghabisimu." Pintu dibanting tepat di wajahnya. Aira terpaku, tak tahu bahwa beberapa jam kemudian, ia akan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Suaminya, Wira, lelaki yang ia percaya sepenuh hati, ternyata diam-diam menikahi wanita lain, wanita pilihan ibunya sendiri. Dan yang lebih mengguncang, pernikahan itu sudah berlangsung sebulan tanpa sepengetahuannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pengkhianatan ini? Kenapa ibu mertua begitu membencinya? Dan rahasia apa yang Wira sembunyikan selama ini? Inilah kisah penuh air mata, pertarungan harga diri, dan kebenaran yang hampir merenggut kewarasan Aira. Siapkah kamu mengetahui semuanya? Hujan turun deras malam itu, seolah ikut menertawakan nasib Aira. Ia berdiri gemetar di depan rumah mertuanya, tubuhnya basah kuyup, sementara koper, tas, dan beberapa pakaian yang tadi rapi kini berserakan di tanah berlumpur. Lampu teras menyala terang, menyorot wajahnya yang pucat dan kebingungan. Pintu rumah terbuka lebar, dan dari dalam, ibu mertuanya, Bu Ratri, berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, ia menunjuk ke arah gerbang. "Keluar. Malam ini juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini," ucapnya dengan suara keras yang menggema hingga ke halaman. Aira tak mengerti. Barusan ia keluar dari kamar hendak membuat teh untuk suaminya, Raka. Namun tiba-tiba Bu Ratri muncul, mengamuk tanpa alasan jelas, menyeretnya keluar sambil berteriak bahwa ia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Semua terjadi begitu cepat, membuat Aira bahkan tak sempat memakai jaket. "Bu, saya sudah melakukan segala yang ibu minta. Apa salah saya?" Aira mencoba tetap tenang meski suaranya bergetar. Bu Ratri tertawa mengejek, lalu mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. "Kesalahanmu?" katanya sambil mencibir. "Kesalahanmu adalah masih tetap di sini, padahal suamimu sudah punya yang lebih baik darimu." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aira terpaku. "Apa maksud ibu?" Namun sebelum ia sempat meminta penjelasan lebih jauh, koper terakhir dilempar begitu saja ke kakinya oleh Raka, suaminya sendiri. Aira menatapnya dengan mata yang mulai basah. Raka tidak berkata apa-apa, hanya membuang pandang seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Hatinya remuk melihat orang yang ia cintai tidak membelanya sedikit pun. "Raka, kamu nggak bilang apa-apa? Apa benar yang ibu bilang?" Suara Aira nyaris hilang terbawa hujan. Raka menggigit bibir, wajahnya tegang. "Aira, ini bukan waktu yang tepat." "Waktu yang tepat?" Aira terisak. "Aku diusir malam-malam, dan kamu cuma diam?" Bu Ratri mendengus keras. Dia diam karena dia tahu posisi dia. "Sudah, pergi. Kamu itu pembawa sial." Gerbang rumah didorong keras hingga menutup dengan suara menggelegar. Aira berdiri terpaku, menatap pintu yang kini rapat tertutup, memisahkannya dari rumah yang tadinya ia sebut keluarga. Di tengah derasnya hujan dan dinginnya malam, Aira memungut barang-barangnya pelan-pelan. Setiap gerakannya lemah, seperti tubuhnya tidak lagi punya tenaga. Tapi yang paling menyakitkan bukan hujan, bukan teriakan mertua, melainkan tatapan suaminya yang memilih berpaling.
Satu kalimat Bu Ratri terus terngiang di kepalanya. Suamimu sudah punya yang lebih baik darimu. Dan saat Aira melangkah menjauh, hatinya dipenuhi satu tanya besar yang membuatnya semakin takut. Siapa perempuan itu? Hujan masih turun ketika Aira berjalan menyusuri trotoar gelap itu, menggenggam koper yang rodanya terseret-seret di atas genangan air. Di kepalanya, satu kalimat terus menghantui seperti bisikan jahat yang tak mau berhenti. Suamimu sudah punya yang lebih baik darimu. Ia berhenti di depan halte kosong, mencoba menarik napas meski dadanya terasa sesak. Tangannya bergetar saat ia meraih ponselnya. Jari-jarinya dingin, tapi ia tetap berusaha menekan nama suaminya. Raka. Ia menunggu. 1 dering. 2 dering. Lalu tiba-tiba, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aira memejamkan mata. Sakitnya menusuk lebih dalam daripada hujan malam itu. Ia coba menghubungi lagi. Dan lagi. Namun hasilnya sama. Kenapa kamu mematikan ponselmu, Rak? Gumamnya lirih. Ketika bus malam melintas, beberapa orang di dalam memperhatikannya dengan iba. Namun Aira tidak peduli pada tatapan itu. Yang ia pikirkan hanya satu, suaminya benar-benar meninggalkannya di malam paling berat dalam hidupnya. Keesokan paginya, setelah menumpang di rumah sahabatnya, Rani, Aira bangun dengan mata sembab. Rani yang melihat kondisinya langsung memeluknya tanpa banyak tanya. Kamu di sini dulu, ya. Tenang, kita cari tahu pelan-pelan. Aira mengangguk, meski jiwanya masih seakan melayang. Setelah sedikit tenang, ia membuka Instagram Raka, halaman yang jarang ia sentuh karena suaminya bukan tipe yang suka pamer. Namun pagi itu, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya serasa diremas. Ada foto baru yang ditandai oleh seorang akun perempuan bernama Nadia Adeline. Foto itu menunjukkan seorang pria dari samping, rangkanya tinggi, bajunya familiar, jam tangan yang terlihat di pergelangan, semuanya mirip Raka. Dan yang lebih menyakitkan, di tangan perempuan itu terpasang cincin emas identik dengan cincin lamaran Aira. Rani, ini bukan halusinasi, kan? Suara Aira pecah. Rani memeriksa layar. Ia terdiam, wajahnya berubah tegang. Aira, ini benar cincin kamu. Air mata Aira jatuh, tapi bukan hanya karena foto itu. Caption yang ditulis perempuan itu lebih menusuk daripada foto apapun. Akhirnya bersamamu, orang yang dipilihkan keluargaku. Semoga ini awal yang baik. Aira merasa seluruh tubuhnya melemas. Dipilihkan, keluarga, kata-kata itu membentur pikirannya, memaksa ia menghubungkan semuanya, amarah mertua, Raka yang diam, dan foto itu. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor suaminya lagi. Masih tidak aktif. Hilang. Benar-benar hilang. Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa takut pada kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kenapa suaminya bersamanya? Pikiran Aira masih penuh bayangan foto itu. Wanita asing bernama Nadia Adeline, cincin yang sama, dan caption yang terasa seperti tamparan di wajahnya sendiri. Semalam ia hanya merasakan sakit karena diusir. Namun sekarang, ada rasa lain yang lebih menakutkan, pengkhianatan. Aira tahu hanya ada satu orang yang bisa menjawab semuanya, meski kemungkinan itu berarti ia harus kembali ke tempat yang sudah mengusirnya. Dengan napas berat, ia memutuskan ia harus menghadapi Bu Ratri. Pagi menjelang siang itu, Aira berdiri lagi di depan rumah mertuanya. Pagar besi besar itu masih kokoh, masih dingin, masih membuatnya merasa seperti orang asing yang tidak pernah diterima.
ia mengetuk bel. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak lama, pintu terbuka dan sosok Bu Ratri muncul dengan wajah masam. "Apalagi yang kamu mau?" bentaknya tanpa memberi ruang bagi Aira untuk bicara. Aira menelan ludah. "Bu, saya cuma mau tahu kebenaran. Siapa perempuan di foto itu? Kenapa Raka mematikan ponselnya? Tolong, Bu. Saya butuh penjelasan." Bu Ratri menyempitkan mata. Sejenak ia hanya menatap, seolah sedang mempertimbangkan apakah Aira layak mendengar jawabannya. Lalu ia tersenyum miring, senyum yang tidak pernah berarti baik. "Kamu benar-benar tidak tahu, ya?" Suaranya syarat ejekan. "Kamu pikir Raka masih peduli padamu setelah melihat siapa yang dijodohkan untuknya?" Aira terhenyak. Kata "dijodohkan" menusuk langsung ke dadanya. Bu Ratri melipat tangan di dada, berdiri angkuh. "Kemarin, Raka menikah dengan Nadia." "Ya, menikah. Secara sah, lengkap adatnya. Keluarga Nadia itu terpandang, kaya, berpendidikan. Berbeda, jauh berbeda dengan kamu." Aira mundur selangkah, seolah tiap kalimat itu mendorongnya ke jurang. "Bu, Raka menikah? Tanpa bilang apapun pada saya." "Sudah kubilang, kamu tidak pantas," sahut Bu Ratri sinis. "Dan sekarang, Raka lebih bahagia tanpa kamu. Jadi jangan ganggu hidupnya lagi." Aira menatap wanita itu, mencoba menemukan seberkas belas kasih, tapi tidak ada. Hanya kebencian yang menahun. Tangis menumpuk di tenggorokannya, tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi kepuasan pada Bu Ratri untuk melihatnya runtuh di depannya. "Bu, saya istrinya yang sah." Aira berusaha tegar. "Saya berhak bicara dengan suami saya." Bu Ratri tertawa pendek, penuh hinaan. "Istri sah? Itu dulu. Sekarang kamu cuma masa lalu. Dan masa lalu itu seharusnya dibuang." Dengan gerakan kasar, Bu Ratri menutup pagar tepat di depan wajah Aira. Brak! Aira terdiam. Tubuhnya gemetar. Namun di balik air mata yang akhirnya tumpah, satu hal kini jelas. Suaminya benar-benar menikah diam-diam. Dan keluarganya sengaja menyembunyikan semuanya dari dirinya. Yang belum ia tahu adalah alasan mereka menyembunyikannya jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Pagar yang ditutup keras di depan wajahnya masih terasa seperti guncangan di dada Aira. Kata-kata Bu Ratri, "Kamu cuma masa lalu," menggema berkali-kali dalam kepalanya. Ia berjalan pergi dengan langkah goyah, menahan tangis yang terus mendesak keluar. Di kepalanya hanya ada satu warna, gelap. Gelap karena dia dihianati. Gelap karena dia dibuang. Gelap karena semuanya dilakukan tanpa sedikit pun penjelasan. Saat ia kembali ke rumah Rani, tubuhnya lunglai seolah habis dirampas kekuatannya. Rani terkejut melihat wajah Aira yang pucat. "Kamu kenapa? Ada apa?" "Aira, kamu gemetaran." Aira duduk perlahan di sofa, tangannya menggenggam ujung baju. Raka, dia menikah. Mereka semua menyembunyikannya dari aku." Rani menatapnya dengan napas tercekat. "Aira, serius?" Aira tak sanggup menjawab. Air matanya sudah cukup memberi jawaban. Siang itu, saat Rani membuatkan teh hangat, Aira mencoba membereskan tas yang dibawanya ketika diusir. Ia mengeluarkan baju-bajunya dengan tangan gemetar. Tapi di antara lipatan baju, sebuah amplop putih terselip, tertindih sweater yang ia jarang pakai.
Aira mengernyit. Ia tidak ingat memiliki amplop itu. Dengan perasaan tak enak, ia membuka amplop tersebut. Detik berikutnya, dunia serasa berhenti berputar. Di dalamnya, terdapat undangan pernikahan bertuliskan nama Raka Pradipta dan Nadia Adeline. Tanggalnya, 2 minggu lalu. Tepat saat Raka bilang ia harus lembur proyek besar. Dan di pojok undangan itu, ada tanda tangan Raka. Tangan Aira langsung bergetar hebat. Kertas itu hampir jatuh. Napasnya menurun cepat, dada terasa sesak seperti diremas. Tidak hanya undangan. Ada sebuah foto mereka berdua, Raka dan Nadia, berbusana adat lengkap, tersenyum bahagia di pelaminan. Rani yang melihat ekspresi Aira langsung mendekat. "Kamu lihat apa? Aira? Kenapa wajahmu pucat?" Aira menyerahkan undangan itu tanpa suara. Rani membacanya, lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, ini bukti paling jelas." Aira merosot duduk di lantai. Air matanya tumpah deras. "Ran, aku masih jadi istrinya waktu ini terjadi. Dia menikah saat aku masih percaya dia lembur. Sakit itu bukan lagi seperti ditusuk, ini seperti seluruh dadanya dirobek paksa. Kenapa dia melakukan ini padaku?" Suara Aira pecah. Rani memeluknya erat. "Kamu harus tahu lebih banyak, Aira. Ini baru permukaan." Aira mengangguk pelan lewat tangisnya. Karena, meski hatinya hancur, satu tekad mulai tumbuh. Jika semuanya disembunyikan darinya, ia akan membuka semuanya satu persatu. Dan ia tidak siap dengan kebenaran yang akan ia temukan berikutnya. Rasa sesak di dada Aira belum mereda sejak menemukan undangan pernikahan itu. Ia masih duduk di lantai, menggenggam foto Raka dan Nadia dengan jemari yang dingin. Tangisnya sudah mereda, tapi hatinya masih terasa seperti baru saja diremukan. Namun satu hal kini membara, Aira harus tahu siapa Nadia sebenarnya. Rani, yang sedari tadi dia mencoba menenangkan, akhirnya berkata pelan, "Kita cari tahu tentang perempuan itu, Aira. Kalau keluarganya sekuat itu sampai bisa memaksa Raka menikah diam-diam, pasti ada sesuatu yang disembunyikan." Aira mengangguk lemah. "Aku harus tahu kenapa semua ini terjadi." Sore hari itu, mereka mulai menelusuri media sosial Nadia. Profil Nadia terlihat sempurna, lulusan luar negeri, berpose anggun di berbagai acara sosial, dari keluarga kaya yang sering masuk liputan majalah Lifestyle. Wajahnya cantik, berkelas, seperti seseorang yang hidupnya sudah disiapkan untuk menjadi sorotan. Tapi semakin mereka menggulir layar, semakin hati Aira terasa diremas. Satu foto menampilkan Nadia tersenyum memamerkan cincin yang sangat mirip dengan cincin lamaran yang dulu Raka berikan padanya. Rani mendecak pelan. "Cincin kayak gini nggak mungkin dibuat lebih dari satu. Berarti memang cincin kamu, Aira." Aira menutup mulutnya, menahan tangis yang kembali naik. Bagaimana mungkin Raka memberikan cincin lamaran mereka kepada perempuan lain? Namun hal paling mengejutkan bukan itu. Ketika Rani membuka kolom komentar lama pada salah satu foto Nadia, mata mereka langsung membesar. Ada komentar dari seorang akun anonim. "Pantas batal nikah kemarin, ternyata sekarang udah dapet yang lebih mapan ya?" Dan di bawahnya seseorang membalas, "Keluargamu nggak malu? Cuma mau nutupin aib lama." Aira menatap Rani dengan wajah shock. "Nadia, batal nikah? Aib lama? Maksudnya apa?" Rani mengangguk cepat. Bisa jadi Nadia itu bukan calon sempurna seperti yang keluarganya tunjukkan.
Mungkin ada skandal yang mereka sembunyikan. Dan mungkin keluarga Raka dimanfaatkan buat nutupi itu. Aira menelan ludah, tenggorokannya terasa perih. Jadi, Raka dipaksa menikah demi menolong reputasi keluarga perempuan ini. Suaranya parau. Rani menatapnya serius. Bisa jadi. Tapi bukan berarti Raka tidak salah. Dia tetap mengkhianatimu, Aira. Aira menunduk. Benar. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ia menatap layar ponselnya sekali lagi, menatap wajah Nadia yang tersenyum seolah hidupnya sempurna. Tapi sekarang ia tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan Aira merasakan firasat kuat. Nadia tahu benar bahwa Raka sudah memiliki istri ketika mereka menikah. Yang berarti, ini bukan sekadar pernikahan mendadak. Ini adalah permainan. Dan Aira, tanpa sadar, adalah korban paling awal. Aira masih menatap layar ponselnya, wajah Nadia yang tersenyum seolah mengejeknya. Setelah mengetahui bahwa Nadia kemungkinan tahu Raka sudah punya istri, dada Aira terasa semakin sesak. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang tidak bisa ia tunda lagi. Aku harus ketemu Raka, ucap Aira akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Rani menatapnya cemas. Aira, kamu yakin kuat? Kalau dia benar-benar pilih keluarga Nadia, aku takut kamu makin terluka. Aira mengusap air matanya. Aku sudah terluka, Ran. Tapi aku berhak mendengar penjelasan langsung darinya. Sore itu, setelah bertanya ke teman kantor Raka, Aira mendapat informasi bahwa Raka sering pulang terlambat dan belakangan terlihat gelisah. Salah satu rekan kerjanya bahkan tanpa sengaja menyebut, dia seperti lagi sembunyi dari seseorang. Aira merasa kalimat itu seperti isyarat. Ia menunggu di parkiran gedung kantor Raka, berdiri di balik tiang beton, menggenggam tasnya erat-erat. Langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air sisa hujan. Hingga akhirnya, Raka muncul. Ia berjalan cepat, menunduk, seperti takut seseorang mengenalinya. Aira keluar dari persembunyian, berdiri tepat di hadapannya. Raka terkejut. Wajahnya langsung pucat. Aira. Aira mencoba tegar. Aku cuma butuh jawaban. Raka memalingkan wajah, jelas panik. Kenapa kamu ada di sini? Seharusnya kamu tidak. Kenapa kamu menikah tanpa bilang apapun padaku? Potong Aira, suaranya bergetar namun jelas. Kenapa kamu membiarkan aku diusir? Kenapa kamu memilih diam? Raka tertegun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat hancur. Aira, aku nggak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Aira menahan isak. Kamu punya pilihan untuk jujur. Tapi kamu bohong. Kamu pergi menikah saat aku masih percaya kamu lembur. Raka menarik rambutnya, frustrasi. Ibu memaksaku, Air. Keluarga Nadia itu penting buat bisnis keluarga. Ibu bilang, kalau aku nggak setuju, perusahaan bisa hancur. Aira terdiam. Jadi semuanya, demi uang? Demi status? Raka mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku masih sayang sama kamu. Demi Tuhan, aku masih sayang. Aira menahan tangis. Kalau kamu sayang, kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti sampah? Raka menunduk, bahunya bergetar. Ia tidak punya jawaban. Aira menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara patah,
Raka, cinta yang membiarkan aku dihina, dibuang, dan dikhianati, itu bukan cinta. Raka terisak. Aira, jangan pergi, aku mohon. Namun Aira melangkah mundur, air mata mengalir lagi. Ia sadar satu hal. Cinta yang ia pertahankan sendirian, sebenarnya sudah lama mati. Dan di antara gelapnya parkiran malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran sampai akhir, meski itu berarti luka yang lebih dalam. Aira meninggalkan parkiran itu sambil menahan air mata yang terus mengalir. Kata-kata Raka, aku nggak punya pilihan, perusahaan bisa hancur, berulang kali memantul di kepalanya. Namun semakin ia berjalan, semakin jelas satu hal. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, sekalipun dibungkus alasan. Malam itu, Rani menunggu dengan wajah cemas. Saat Aira masuk dengan mata bengkak, Rani langsung mendekat. Dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah dengar semuanya. Aira mengangguk lemah. Dia bilang ini semua demi bisnis keluarga. Demi ibunya. Demi reputasi. Nadanya getir. Rani duduk di sampingnya. Terus, kamu nggak tanya soal Nadia? Aira menghela napas panjang. Belum. Tapi aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Raka terlalu takut. Seperti ada tekanan besar. Rani menatapnya serius. Kalau begitu, kita harus cari tahu dari tempat lain. Keesokan harinya, Rani mengajak Aira mendatangi seseorang yang mungkin mengetahui lebih banyak. Salsa, sepupu jauh dari pihak keluarga Raka yang dikenal tidak terlalu dekat dengan Bu Ratri, dan itu berarti ia lebih mungkin bicara jujur. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Salsa langsung menatap Aira dengan ekspresi terkejut dan kasihan. Aira, aku dengar sedikit tentang pernikahan itu. Tapi aku nggak menyangka kamu tahu dari cara sekasar itu. Aira menunduk. Aku cuma ingin tahu, apa benar keluarga Nadia menekan mereka? Ada apa sebenarnya? Salsa ragu sejenak, lalu mencondongkan tubuh. Ada satu hal yang keluarganya tutup-tutupi. Nadia itu sebenarnya bukan perempuan sempurna seperti yang ditampilkan. Aira dan Rani sama-sama menahan napas. Salsa melanjutkan dengan suara lebih pelan, 2 bulan lalu. Nadia batal menikah dengan seorang pengusaha muda. Alasannya? Karena ternyata dia sudah hamil duluan. Tapi bukan dari laki-laki yang seharusnya jadi tunangannya. Aira langsung terpaku. Hamil? Salsa mengangguk. Keluarga Nadia panik. Mereka takut aib itu mencoreng nama besar mereka. Dan, entah bagaimana, keluarga Raka tiba-tiba dijanjikan kontrak bisnis besar jika mau menolong mereka. Aira merasakan tubuhnya merinding. Jadi ini bukan sekadar perjodohan biasa. Ini pertukaran, aib ditutup, bisnis diselamatkan. Salsa menatap Aira dengan iba. Dan yang paling parah, aku dengar Bu Ratri sangat berambisi. Dia nggak peduli kamu masih istri sah. Yang penting mereka naik kelas sosial. Aira merasa seluruh isi dadanya mencair jadi sakit. Raka bukan hanya terpaksa menikah. Ia dikorbankan. Dan Aira? Ia dibuang seperti benda tak berguna demi kesepakatan kotor. Dengan suara lirih yang bergetar, Aira bertanya, jadi, anak yang dikandung Nadia itu bukan anak Raka? Salsa menatapnya penuh simpati. Bukan, Air. Sama sekali bukan. Dunia Aira seolah berhenti berputar. Pengkhianatan Raka sudah menyakitkan.
tapi fakta bahwa ia digantikan demi menutupi kehinaan orang lain. Itu jauh lebih kejam. Suara pintu rumah peninggalan orang tuanya yang perlahan terbuka menjadi sambungan nyata dari kebimbangan yang menyelimuti hati Aira. Setelah kejadian di teras masjid dan keyakinan yang semakin menguat bahwa ada lebih banyak rahasia yang ditutup-tutupi, langkah Aira terasa berat saat memasuki ruang tamu kecil itu. Di sana, Dina sudah duduk dengan wajah tegang, seolah menunggu kabar buruk yang pasti datang. Aira menurunkan tasnya perlahan. "Din, aku bertemu Wira lagi," ucapnya lirih, tapi setiap kata mengandung guncangan yang sulit disembunyikan. Dina menoleh cepat, napasnya langsung naik. "Aira, jangan bilang kamu mulai goyah. Jangan bilang kamu mulai percaya lagi sama dia." Aira memejamkan mata. "Aku nggak tahu. Dia bilang dia punya bukti, Din. Bukti kalau semua ini dijebak." Dina mengepalkan tangan. "Dan kamu percaya begitu saja? Setelah dia menikung kamu, setelah dia diam-diam menikahi Vina?" Aira mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya patah di tengah jalan. Ada bagian dalam dirinya yang membenci Wira setengah mati, tapi ada bagian lain yang masih ingin percaya, terutama karena ia pernah menaruh seluruh hidupnya pada pria itu. Sebelum Aira menjawab, suara ketukan keras menggema dari luar. Aira dan Dina saling menatap, kaget sekaligus cemas. Dina berdiri spontan dan mengintip dari balik gorden. Wajahnya langsung pucat. "Aira, itu ibu mertuamu. Dan Vina." Darah Aira seperti berhenti mengalir. Satu-satunya tempat ia merasa aman, sekarang kembali diserbu oleh orang-orang yang ingin menghancurkannya. Dina membuka pintu sedikit, tapi ibu mertua Aira langsung menerobos masuk tanpa permisi, diikuti Vina yang berdiri dengan senyum percaya diri. "Jadi benar kamu sembunyi di sini," desis ibu mertua Aira. "Bagus. Karena kita perlu bicara." Aira berdiri perlahan, mencoba mempertahankan wibawa yang tersisa. "Bu, apa lagi yang ibu mau? Saya sudah pergi dari rumah ibu. Sudah ibu usir. Masih kurang." Ibu mertuanya mendengus kecil, lalu melemparkan sebuah amplop coklat ke meja. "Buka itu. Dan berhenti berpura-pura tidak tahu." Aira menatap amplop itu lama, jantungnya berdentum keras. Dina mendekat, tetapi ibu mertua Aira menepis tangannya kasar. "Biarkan dia buka sendiri." Dengan tangan gemetar, Aira meraih amplop itu. Isinya, beberapa lembar foto yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Foto-foto Wira, bersama seorang pria misterius, bertemu diam-diam di sebuah tempat yang Aira kenal betul. Foto-foto yang disusun rapi untuk menyampaikan pesan tertentu. Aira mengangkat wajahnya perlahan. "Ini apa?" Vina tersenyum miring. "Itu bukti kalau suamimu bukan sekadar pengkhianat, tapi juga pembohong yang sudah lama menyimpan rahasia besar." Aira terdiam. Pandangannya kabur. Ruangan terasa berputar. Ibu mertuanya menambahkan kalimat yang jatuh seperti palu godam. "Kamu mau kebenaran, Aira? Kebenaran itu ada di foto-foto itu. Dan kalau kamu masih mau mempercayai Wira setelah melihat semua ini, berarti kamu lebih bodoh dari yang aku kira." Kata-kata ibu mertuanya, "Kamu lebih bodoh dari yang aku kira," masih menggantung tajam di udara saat Aira mematung di tempatnya. Foto-foto itu masih di tangannya, tapi kini terasa seperti bara yang membakar telapak kulit. Dina bergerak cepat, berdiri di sisi Aira, bersiap melindungi temannya bila sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun Aira tetap terpaku,
Seperti seluruh dunia runtuh sekaligus dalam satu tarikan napas. Dengan suara nyaris bergetar, Aira akhirnya berkata, "Wira, ketemu siapa? Kenapa foto-fotonya seperti ini? Apa maksudnya?" Vina menyilangkan tangan di dada, wajahnya puas, seolah inilah puncak rencana yang sudah lama ia tunggu. Dia ketemu orang yang sudah disiapkan keluarganya. Bukan cuma jodohku, Aira, tapi juga investor keluarga kami. Kamu pikir kenapa dia bisa tiba-tiba menikahiku dengan cepat? Karena dia dibeli. Karena keluarganya butuh uang. Dan kamu? Kamu cuma korban yang dipakai sampai tidak dibutuhkan lagi. Aira menatap foto-foto itu lebih dekat. Di salah satu foto, Wira tampak duduk dengan seorang pria berusia sekitar 50 tahun, wajahnya keras, sikapnya dominan. Mereka tampak seperti bernegosiasi. Ada map coklat di meja. Ada tanda tangan. Ada ekspresi yang seakan menegaskan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ibu mertuanya menambahkan, dengan nada dingin yang bahkan bisa memecah kaca, "Wira menikahimu karena aku yang suruh. Dan dia menikahi Vina juga karena aku yang suruh. Hidupnya bukan miliknya, Aira. Dia tidak pernah benar-benar memilihmu." Tubuh Aira melemas. Semua rasa marah, kecewa, dan sedih menyatu menjadi lumpur pekat yang menenggelamkan pikirannya. Ia ingin menyangkal. Ia ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Dina akhirnya tak tahan. "Bu, apa ibu tidak kasihan sama sekali? Aira ini manusia. Apa salahnya sampai diperlakukan kayak gini?" Ibu mertua Aira malah tertawa kecil, sinis. "Salahnya? Salahnya adalah dia datang dari keluarga miskin dan berani berharap bisa jadi menantu keluarga kami." Aira tersentak, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sebelumnya. Sebelum siapapun sempat menambah kata lain, pintu didobrak keras dari luar. Semua orang spontan menoleh. Wira berdiri di ambang pintu, wajahnya panik, napasnya terengah, matanya langsung tertuju pada Aira yang memegang foto-foto itu. "Aira, jangan percaya apapun yang mereka bilang," serunya, langkahnya maju tanpa ragu. Namun ibu mertua Aira segera berdiri menghadang. "Jangan selangkah pun kamu maju." Wira mengabaikannya dan menatap Aira dengan mata memohon. "Itu semua tidak seperti yang kamu lihat. Ada yang kamu belum tahu, Aira, sesuatu yang lebih besar dari semuanya." Aira akhirnya bersuara, lirih, namun penuh luka. "Kalau begitu, jelaskan sekarang, Wira. Jelaskan semuanya, atau aku pergi selamanya." Permintaan Aira, "Jelaskan sekarang, atau aku pergi selamanya," menggantung seperti pisau yang siap jatuh kapan saja. Wira berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemetar, sementara ibu mertua dan Vina sama-sama memasang wajah tegang, khawatir rahasia yang mereka simpan bertahun-tahun akan terbongkar. Wira menelan ludah, lalu berkata dengan suara rendah tapi mantap, "Aira, foto-foto itu bukan bukti kalau aku menjualmu. Itu bukti kalau aku mencoba keluar dari perjodohan kotor keluarga ini." Ibu mertua langsung memotong, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia." "Diam, Bu." Wira membentak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ruangan langsung sunyi. Bahkan Vina terlihat terkejut. Wira melangkah dekat ke arah Aira, berhenti hanya beberapa meter darinya. "Pria di foto itu adalah orang yang menyogok keluargaku. Dia mau memaksa pernikahan antara aku dan Vina supaya bisnis mereka menyatu. Tapi aku menolak, Aira. Aku terus menolak.
Sampai mereka mengancam kalau aku tidak tunduk, mereka akan menghancurkan hidupmu. Aira memucat. Menghancurkan hidupku? Wira mengangguk pelan, matanya memerah. Mereka bilang keluargamu miskin, mudah ditekan. Mereka ancam rumah peninggalan orang tuamu disita dengan cara kotor. Mereka ancam adikmu di sekolah. Aku takut, Aira. Aku terjebak. Saat aku menikahimu, bukan karena suruhan mereka, tapi karena aku jatuh cinta padamu. Tapi begitu kamu masuk ke keluarga ini, mereka mulai menekan dari semua arah. Air mata Aira menetes, tetapi suaranya tetap stabil. Lalu kenapa kamu menikahi Vina diam-diam? Wira memejamkan mata. Karena itu satu-satunya cara menghentikan ancaman mereka ke kamu. Mereka bilang kalau aku tidak menikahi Vina sekarang juga, kamu akan dibuat hancur. Aku memilih melindungimu, meski harus kehilanganmu. Ibu mertua tertawa sinis. Drama murahan. Cukup, Bu. Wira menatap ibunya dengan kemarahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Aku muak ditarik ulur seperti boneka. Aira menatap pria itu lama. Ada luka. Ada cinta. Ada kehancuran. Ada kebenaran pahit yang tidak ia duga. Terus sekarang, suara Aira pecah. Semua sudah terjadi. Aku sudah diusir. Kamu sudah menikah. Apa yang kamu mau? Wira terdiam, lalu menjawab dengan suara paling jujur yang pernah keluar darinya. Aku mau menebus semuanya. Jika kamu mau, aku akan ceraikan Vina. Aku akan hadapi keluarga ini. Aku akan mulai dari nol bersamamu. Ruangan sunyi. Hanya detak jam yang terdengar. Aira menatapnya, lalu menghela napas panjang. Luka itu masih baru, belum kering. Cinta itu masih ada, tapi retaknya terlalu dalam. Aku butuh waktu, Wira. Aku butuh sembuh. Dan kamu harus tebus kesalahanmu tanpa menunggu jawaban dariku. Wira menunduk, menerima. Aira kemudian mengambil napas berat dan berkata, mulai hari ini, aku memilih diriku dulu. Ia berjalan melewati semuanya, Wira, Vina, ibu mertua, keluar dari rumah kecil itu. Untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Kesimpulan penutup. Kisah Aira mengajarkan bahwa cinta tidak boleh mengorbankan harga diri. Ketika dikhianati, ketika dipaksa kuat oleh keadaan, yang paling penting adalah berdiri untuk diri sendiri. Apakah Wira pantas dimaafkan? Apakah Aira harus kembali kepadanya? Atau melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang keluarga yang merusaknya? Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah lainnya.